Dan orang yang minum kopi dalam hadis dan riwayatnya mamata fi batni qahwah dakhul jannah atau kama qala Rasulullah. Barang siapa orang yang minum kopi toh meninggal dunia di perutnya ada bekas kopi, masuk surga. Insya Allah enak sekali kalau pengen diampuni dosa banyak minum kopi. Tiap hari minum kopi pagi, siang, sore, malam. Tidak perlulah kita menyebarkan sesebuah hadis yang tidak ada asalnya dalam kitab-kitab hadis berkenaan dengan kelebihan kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang suka minum kopi. Di sini saya yakin banyak lah ya teman-teman yang subscribe channel ini suka minum kopi. Nggak ada masalah dengan minum kopi. Yang jadi masalah adalah ketika seseorang suka banget minum kopi lalu membuat hadis palsu tentang keutamaan minum kopi. Ini yang jadi masalah teman-teman ya, berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda suka minum kopi ya udah minum aja, ngapain juga bohong pakai nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini coba kita lihat dulu videonya. Dan orang yang minum kopi dalam hadis dan riwayatnya mamata fi batni qahwah dakhul jannah atau kama qala Rasulullah. Barang siapa orang yang minum kopi toh meninggal dunia di perutnya ada bekas kopi, masuk surga. Selama tenggorokan kita ada bekas gelaraknya kopi, bekas kopi, kemanapun kita berjalan, dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Seluruh para malaikat mintakan ampun kepada Allah. Astagfirullah, dusta ya. Ada kitabnya apa? Tentang kopi, Pak. Yang kedua, keistimewaan kopi, kukusnya kopi, bertuliskan 2 kalimat syahadat. Dikaitkan dengan 2 kalimat syahadat lagi. Kopi dengan 2 kalimat syahadat. Apa hubungannya gitu ya? Yang ketiga, orang yang minum kopi sambil berniat ketika panas tinggal dikitan, dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila anak kecil yang keempat minum air kopi tunggal dikit-dikitan, jangan terlalu banyak, tidak mau kena penyakit stip. Yang kelima, bila rumah tuh ada hantunya, olahkan kopi. Sampai masalah hantu juga ya, kalau ngusir hantu tuh pakai kopi katanya ya. Rumah yang banyak hantunya bikin kopi di situ. Yang keenam, kehebatan kopi ditumbuhkan Allah setelah lahirnya Rasulullah. Tempat nabi-nabi yang lain sebelum nabi belum ada, tidak ada yang namanya qahwah kopi itu. Ayo gams itu. Yang keenam, ketujuh orang yang minum air kopi mencegah tidak mau datang penyakit stroke. Yang kedelapan, orang minum kopi pikiran tuh fresh. Nyatakan Bu olahkanlah itu kopi. Oke, itu tadi videonya. Ya, jelas ini apa yang disampaikan adalah kedustaan dengan membawa nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis palsu tentang minum kopi ini cukup banyak ya tersebar di masyarakat. Banyak juga oknum-oknum pemuka agama yang menyebarkan hadis ini. Lalu Rasul mengatakan, selama aroma kopi ada di mulutmu, maka malaikat memintakan ampun kepadamu. Madama ta'mul gahwa fihi ahadin, selama rasa kopi ada di mulut seseorang, maka malaikat memintakan ampun untuk dia. Sapa wonge mati di dalam perutnya ada sisa-sisa kopi, lan salul malaikat, gak bakal ditakoni malaikat. Barang siapa orang yang minum kopi toh meninggal dunia di perutnya ada bekas kopi, masuk surga. Sangat miris sekali ya hadis yang sudah jelas-jelas palsu, tapi banyak yang menyebarkan. Bahkan yang menyebarkan bukan dari kalangan orang-orang awam, melainkan orang-orang yang dipandang sebagai pemuka agama. Kalau kita lihat lebih jauh, ternyata hadis ini berasal dari mimpi seorang oknum Mbak Alawi. Mbak Alawi ini kan dulunya dikenal sebagai cucu Nabi ya, tetapi sekarang dipertanyakan nasabnya karena adanya tesis Kiai Imaduddin. Nah, ternyata hadis tentang minum kopi bisa masuk surga kalau baunya masih ada di mulut, masih ada di perut, itu berasal dari mimpinya seorang oknum Mbak Alawi. Ini penjelasannya dari Pak Bahar Smith. Coba kita lihat videonya. Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu an pernah bermimpi. Di dalam mimpinya, ya, dalam mimpi beliau berjumpa dengan Rasulullah. Beliau bilang, ya Rasulullah, a'tinil hadis, berikan aku hadis yang tidak pernah kau berikan kepada para sahabat. Nabi pun memberikan hadis kepada beliau. Ada 3. Salah satunya tentang kopi. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang minum kopi, ya, dengan niat agar kedua matanya terjaga untuk berzikir kepada Allah, untuk menuntut ilmunya Allah,
maka selama bau kopi itu masih ada di mulutnya, maka selama itu malaikat memohon ampun atas dosa-dosa. Jelas ya, itu mimpi seorang Ba'alawi. Siapa tadi namanya? Coba kita ulang nih ya. Namanya tadi siapa? Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu nama Habibnya yang bermimpi ketemu Rasulullah lalu diberikan hadis tentang kopi itu. Sebenarnya nggak layak dibilang hadis ya, karena itu jelas asal-usulnya dari mimpi seseorang yang ngakunya ketemu Rasulullah di dalam mimpinya. Walaupun yang ditemui itu Rasulullah, ya ngakunya ketemu Rasulullah dalam mimpinya, ya tetap aja nggak layak dibilang hadis karena itu pengalaman pribadi. Sedangkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diambil dari 3 hal. Yang pertama hadis kauli. Hadis kauli ini diambil dari ucapan atau sabda Nabi. Contohnya hadis yang menjelaskan tentang niat dalam beramal atau hadis yang berisi doa-doa tertentu. Selanjutnya yang kedua hadis fi'li. Ini hadis perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat, puasa, haji. Yang ketiga adalah hadis takrir. Ini hadis persetujuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para sahabat melakukan sesuatu lalu Rasulullah menyetujui hal itu, maka itu bisa dikatakan sebagai hadis takrir. Persetujuan Rasulullah tidak harus diucapkan bahwa Rasulullah setuju dengan hal itu ya. Cukup diamnya Rasulullah aja itu sudah bisa dikatakan bahwa Rasulullah menyetujui hal tersebut. Jadi jelas ya pengambilan hadis itu dari 3 hal apa yang ada pada Rasulullah. Yang pertama ucapan Nabi, yang kedua diambil dari perbuatan Nabi, yang ketiga diambil dari persetujuan Nabi atas apa yang dilakukan oleh sahabatnya. 3 hal inilah yang diwariskan secara mutawatir, turun-temurun, ada sanadnya dari fulan sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan melalui mimpi. Kalau mimpi itu pengalaman pribadi seseorang yang kita pun nggak tahu dia jujur atau enggak. Apalagi mimpinya setelah ribuan tahun Rasulullah wafat. Dan kita semua tahu bahwa sebelum Rasulullah wafat, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan agama Islam ini udah sempurna. Nggak perlu lagi ada yang ditambahi, nggak perlu lagi ada yang dikurangi. Tidak ada yang tertinggal dari tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua hal sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan berulang-ulang Rasulullah mengingatkan jangan bikin perkara-perkara baru dalam urusan agama. Jadi nggak mungkin lah ya Rasulullah itu menemui seseorang di dalam mimpi lalu membuat syariat-syariat baru. Karena itu bertentangan dengan apa yang telah Rasulullah tetapkan, apa yang telah Rasulullah sabdakan, kullu muhdatsatin bid'ah. Semua perkara baru di dalam agama itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Kalaupun misalnya ternyata memang benar nih ya, oknum Ba'alawi itu bermimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah menyampaikan minumlah kopi. Setiap orang yang minum kopi ada sisa baunya di mulutnya, di perutnya, maka akan masuk surga, diampuni dosanya. Kalau memang benar Habib itu mimpi seperti itu ketemu Rasulullah, tetap saja mimpi Habib tersebut tidak bisa dijadikan landasan syariat, tidak bisa dijadikan landasan akidah. Masalah syariat, masalah akidah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan diambil dari mimpi seseorang. Sebenarnya udah banyak juga sih dai-dai salafi yang mengkritisi hal ini. Contohnya Ustadz Firanda. Insya Allah enak sekali kalau pengen diampuni dosa banyak minum kopi. Tiap hari minum kopi pagi, siang, sore, malam. Pokoknya kalau mulut nggak hilang bau kopi, malaikat mohon ampun kepada kita. Ini dari mana? Kita berpikir cerdas lah. Apa ada? Korma aja nggak ada begitu. Siapa makan korma kalau baunya nggak hilang-hilang akan diampuni dosa-dosanya. Ya dari mana seperti ini? Termasuk juga pendakwa di Malaysia atau ustadz-ustadz di Malaysia banyak yang membantah mengenai fadilah-fadilah kopi ini yang disebarluaskan. Tidak perlulah kita menyebarkan sesebuah hadis yang tidak ada asalnya dalam kitab-kitab hadis berkenaan dengan kelebihan kopi. Cukup kita minum, kemudian kita enjoy the coffee. Jadi tak perlulah nak janjikan dengan fadilat-fadilat yang tidak dijumpai dalam kitab-kitab hadis yang bersanad, kitab-kitab hadis yang muktamad. Jadi mudah-mudahan kita berhati-hati apabila nak menyandarkan sesuatu kepada Nabi SAW. Kerana Nabi SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maka sesiapa yang berdusta di atas namaku dengan sengaja, maka tunggulah tempatnya di neraka. Ya, jangan ikut-ikutan nyebarin kedustaan-kedustaan yang membawa nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berdusta atas nama Rasulullah itu nggak sama berdusta seperti atas nama orang lain. Berdusta atas nama Rasulullah itu akan mengakibatkan kerusakan dalam agama Islam. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Orang yang dengan sengaja berdusta atas nama Rasulullah, maka tempatnya di neraka. Kalau kalian suka
dengan kopi lalu kalian memuji-muji kopi, wah enak banget nih kopi, wah mantap nih kopi, wah bikin seger nih kopi, nggak apa-apa, silahkan saja dipuji-puji kopinya kalau kamu memang suka, tetapi jangan berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minum aja lah kopinya itu. Ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.